Halo semua, kembali lagi ke dalam rancangan What is in KSKB Today. Oke, pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai obesity. Seperti yang kita tahu, ataupun mungkin ada baru mengenai tentang perkara ini, Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kadar obesity yang tinggi di Asia Tenggara, di mana peratusan obes ini di negara kita adalah 45,3%, di mana ia tercatat di World Obesity Federation. Sebelum kita membincangkan perkara ini lebih jauh, saya akan memperkenalkan serba sedikit apakah obesity. Menurut WHO, obesity atau overweight ini merupakan keadaan di mana seseorang individu mempunyai keabnormalan atau mempunyai lemak yang tinggi di dalam badan mereka dan melebihi indeks BMI yang normal, yaitu lebih daripada 25 untuk overweight dan lebih 30 untuk obes. Keadaan obesity ini boleh mengakibatkan berbagai jenis penyakit kepada individu yang obes. Oke, untuk slot yang pertama ini kita akan menanyakan salah seorang dari pelatih ILKKM untuk mendapatkan pendapat mereka mengenai apakah itu obesity. Ayo kita saksikan. Oke guys, sebentar tadi kamu sudah dengar sedikit penjelasan dari Joshua, dan sekarang saya akan berbagi pendapat saya lah tentang apa itu obesity. Jadi menurut kefahaman saya, obesity itu ialah satu keadaan di mana berat badan manusia itu melebihi dari paras normal. Oke, sekarang saya mau cakap kenapa Malaysia boleh mempunyai peratusan tertinggi ada obesity. Menurut tinjauan kebangsaan dan morbidity 2019 mendapati sebanyak 50,1% golongan dewasa di Malaysia mempunyai obesity, manakala 29,8% golongan kanak-kanak yang berumur dari 5 tahun hingga 17 tahun. Macam mana ini boleh berlaku? First, sebab-sebab dia kita boleh tahu sekarang banyak makanan yang tidak berkhasiat seperti makanan segera. Makanan segera ini dia mempunyai banyak protein yang tinggi, gula yang tinggi, garam yang tinggi. Itu yang first. Kedua, disebabkan oleh stres. Stres juga boleh mendorong kepada diri kita untuk makan banyak. Makin kita stres, makin kita makan banyak, sebab mungkin ada certain orang buat begitu untuk supaya dia dapat melupakan masalah dia lah. Yang ketiga pula, yang paling last adalah sebab makan tapi tidak bersukan. Jadi banyak sekarang orang membuat begitu sebab mungkin faktor penat lah, sebab balik dari kerja kan mau berehat, makan terus tidur, begitulah. Guys, itu saja. Thank you. Demikianlah pendapat dari pelatih ILKKM. Obesity dan overweight adalah BMI yang melebihi dari 25 dan 30. BMI ini merupakan pengiraan tinggi dan berat badan kita untuk mengenal pasti sama ada kita ini obes atau tidak. Sekarang kita akan mendengar penjelasan yang lebih lanjut mengenai BMI dari salah satu pengajar di ILKKM Kota Kinabalu. Salam sejahtera, saya selaku pengajar di ILKKM Kota Kinabalu. Saya akan memberitahu serba sedikit mengenai BMI, cara pengiraan BMI dan juga klasifikasi BMI mengikut kategori. Yang pertama sekali, BMI yang seperti kita tahu, BMI ataupun Body Mass Index ini dia adalah satu kaidah pengiraan berat badan yang juga akan dibagikan dengan ketinggian seseorang. Jadi BMI ini dia boleh menentukan sama ada seseorang itu adalah underweight ataupun kurang berat badan, dia mempunyai berat badan yang normal, ataupun dia mengalami kegemukan atau obesity. Jadi untuk pengiraan BMI ini dia dikira berdasarkan
jumlah berat badan yang dibagikan dengan ketinggian dalam meter. Dalam meter itu dia akan kuasa 2. Jadi dia macam ini, sebagai contoh. Apabila berat badan seseorang itu 70 kg dan juga tinggi dia adalah 1,65 meter. Jadi 70 kg tadi itu berat badan dia akan dibagikan dengan 1,65 meter kuasa 2. Jadi untuk jumlah itu, jumlah BMI yang 70 kg tadi yang dibagi dengan 1,65 meter kuasa 2, jadi jumlah dia adalah 25,7. Oke, jadi begitulah cara untuk mengira BMI. Jadi sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang klasifikasi BMI dengan kategori, berdasarkan kategori. Jadi untuk julat BMI yang sudah dikira, untuk julat BMI 18,5 dia dikategorikan sebagai underweight ataupun yang kurang berat badan lah. Jadi untuk yang 18,5 sehingga 24,9 ianya adalah normal ataupun dia mempunyai berat yang ideal. Jadi seterusnya 25,0 sehingga 29,9 dia yang ini dia lebih daripada yang normal, jadi dia dikategorikan sebagai overweight. Dan yang terakhir sekali ada satu lagi yaitu 30,0 ke atas. Jadi untuk yang ini memang kita kategorikan sebagai obesity lah, atau yang memang mengalami kegemukan dan berat badan yang memang sangat berlebihan. Jadi itu saja serba sedikit daripada saya mengenai BMI. BMI, cara formula pengiraan BMI dan juga klasifikasi BMI mengikuti kategori. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penjelasan daripada pengajar kita. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai jenis diet dan activity yang boleh dilakukan untuk menurunkan berat badan kita. Dengan ini kita akan menjemput atau memperkenalkan salah satu pelatih yang berjaya untuk menurunkan berat badan beliau. Persilakan. Hai, selamat pagi. Saya Oba, pelatih SPG. Hari ini saya ingin menceritakan cara untuk kita menurunkan berat badan dengan 3 cara diet dan sukan yang boleh menurunkan berat badan kita dan dapat mengurangi risiko kesakitan di masa akan datang. Terdapat 3 cara diet yang kita boleh lakukan untuk menurunkan berat badan kita. Antara salah satunya ialah diet Atkins. Dia memfokuskan pengurangan pengambilan karbohidrat dalam diet harian seperti makan nasi, mie roti, dan sumber karbohidrat lain. Dan seterusnya adalah intermittent fasting. Ini adalah diet yang dilakukan dengan berpuasa secara berkala. Yang terakhir adalah diet suku separuh. Diet ini adalah mengambil makanan dalam kuantitas yang sedikit tapi kerap. Saya telah berjaya mengurangkan berat badan saya daripada overweight ke BMI yang normal dengan cara diet suku separuh, yaitu dengan pengambilan sayur-sayuran separuh dari pinggan dan protein suku separuh dan juga nasi, karbohidrat suku separuh. Saya juga aktif bersukan dengan bermain badminton yang saya sangat minati dan saya jadikan sebagai hobi harian. Untuk bermain badminton, sebab dengan bermain badminton kita dapat membakar 600 hingga 900 kalori hanya bermain dalam sejam. Itu saya harap dengan semua yang saya cakap dapat memberikan motivasi kepada semua penonton untuk menurunkan berat badan mereka dan menurunkan BMI mereka agar mereka dapat mencapai tahap kesehatan yang baik pada masa akan datang. Tidak dinafikan bahwa diet dan activity ini boleh meningkatkan kesehatan kita, karena seperti yang kita tahu terdapat banyak komplikasi yang boleh berlaku sekiranya kita tidak menjaga berat badan kita, terutamanya dengan keadaan obes. Untuk slide yang terakhir kita akan mendengar dari penjelasan salah satu CI di ILKKM Kota Kinabalu mengenai komplikasi obesity ini. Kita persilakan Cip Etal. Oke, saya Izhar dari ILKKMKK sebagai CI di sana. Oke, berkenaan komplikasi obesity, saya akan uraikan sedikit sebanyak tentang komplikasi-komplikasi yang boleh terjadi. Yang pertama dia boleh terjadi penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Pesakit yang mengalami masalah jantung cenderung untuk mengalami tekanan darah yang tinggi dan juga paras kolesterol yang tidak sehat. Komplikasi yang kedua dia
adalah untuk mendapat diabetes type 2. So, obesity boleh menyebabkan peningkatan kadar asid, lemak, dan keradangan yang menyebabkan ketahanan atau kerintangan insulin. Oke, seterusnya kanker tertentu seperti kanker rahim, kanker serviks, kanker kolon, esophagus, prostat, dan juga sebagainya. Oke, yang selain itu masalah penghadaman, obesity meningkatkan kemungkinan pedih, ulu hati, dan juga masalah hati. So, yang terakhir adalah osteoarthritis. Osteoarthritis ini macam mana dia boleh dapat? Obesity meningkatkan tekanan pada sendi, menanggung berat badan, ia juga menggalakkan keradangan termasuk bengkak, sakit, dan rasa panas di dalam badan. So, itu adalah antara komplikasi-komplikasi yang seseorang boleh dapat jika tidak mengawal BMI dan tidak menurunkan berat badan. Itu saja. Terima kasih. Dengan itu, kita semua haruslah sentiasa peka dengan keadaan kesehatan kita dan sentiasa membuat pemeriksaan fisikal. Selain itu, kita juga perlu mengawal pemakanan kita serta melakukan beberapa aktiviti fisikal untuk memantapkan lagi keadaan fisikal kita. Dengan itu, saya menutupi seluruh perbincangan kita ini dengan ribuan terima kasih. Ya, dan jagalah kesehatan kita demi kemajuan kesehatan negara kita.